Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan ekspansi pasar global inovasi material semen Indonesia. Dimulai pada tahun 1995, ketika meleburnya PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa menjadi anak perusahaan dari PT Semen Gresik. Terjadi konflik di dalam batang tubuh Semen Gresik Group dengan berupa resistensi karyawan, konsolidasi operasional, penyatuan budaya perusahaan. Belum reda konflik yang terjadi dalam batang tubuh Semen Gresik Group, muncul permasalahan baru. Ketika pemerintah berencana melakukan privatisasi kepada investor asing, aksi pemerintah tersebut berujung dengan tuntutan spin-off. Setelah menempuh berbagai momentum, pada akhirnya permasalahan ini mereda. Kinerja Semen Gresik Group dapat bekerja secara normal dan usaha yang tidak mudah dan menyelesaikan hambatan ini. Hingga pada waktu yang telah dinanti, tepatnya pada tanggal 20 Desember 2012, lahir di Strategic Holding Company, yaitu Semen Indonesia Group, sebagai buah hasil dari mensinergikan tiga kekuatan perusahaan semen ini, yang merupakan reinkarnasi dari Semen Gresik Group yang juga diikuti dengan transformasi besar untuk menjadi world class engineering company. PT Semen Indonesia Persero memiliki tujuan perusahaan untuk menjadi perusahaan persemenan terkemuka di Asia Tenggara. Hal ini tentunya menjadi tantangan ke depannya bagaimana PT Semen Indonesia Persero sebagai multinasional korporation dapat bersaing dengan kompetitor yang lebih luas, yakni perusahaan-perusahaan semen di Asia Tenggara. Ekspansi pertama kali dilakukan oleh PT Semen Indonesia Persero adalah pada 18 Desember 2021 dengan mengakuisisi perusahaan semen asal Vietnam bernama Thăng Long Cement Joint Stock Company sebesar 150 juta dolar. Dengan akuisisi tersebut, maka Semen Indonesia menguasai 70% dari saham Thăng Long Cement. Kapasitas produksi pabrik semen tersebut mencapai 2, juta ton. Sehingga kapasitas terpasang Semen Indonesia mencapai 25 juta ton di akhir tahun 2012. Tentunya bukan hanya berhenti cukup di sana. PT Indonesia Persero melanjutkan ekspansinya di negara Myanmar pada tahun 2013 yang lalu dengan membangun pabrik semen baru berkapasitas 1 juta ton per tahun di Myanmar dengan investasi 200 juta dolar. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas produksi perusahaan untuk dapat menjadi yang terbesar di kawasan Asia Tenggara serta membangun jaringan distribusi hingga ke Asia Selatan. Sebagai negara berkembang, Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, salah satunya dengan permintaan semen di Indonesia yang telah berkembang dengan cepat, dengan pertumbuhan sebesar 14,5% pada tahun 2012 untuk memenuhi kebutuhan di bidang konstruksi dan properti, atau Asosiasi Semen Indonesia Maret 2013. Hal ini menjadi salah satu faktor meningkatnya kebutuhan semen dalam negeri. Laporan presentasi tahunan Semen Gresik 2010 menyebutkan bahwa faktor mendorong key driver pertumbuhan konsumsi semen Indonesia adalah: yang pertama, pertumbuhan ekonomi nasional yang masih cukup baik; yang kedua, tingkat bunga yang menarik; yang ketiga, membangun infrastruktur secara besar-besaran; yang terakhir, tingkat konsumsi per kapita yang masih sangat rendah. Keempat faktor tersebut berpotensi untuk meningkatkan kebutuhan semen karena meningkatnya daya beli konsumsi. Lalu di bawahnya ini ada grafik persentase November 2012.
Gambar 1.1 memperlihatkan perbandingan konsumsi semen per kapita secara global 2019 dan 2010. Pada 2019, konsumsi Indonesia sebesar 167 kg per kapita. Angka tersebut masih berada di bawah Cina, Saudi Arabia, Singapura, Italia, Malaysia, Vietnam, Amerika, Thailand, Jepang, Jerman, dan India. Meskipun demikian, tingkat konsumsi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan India. Pada tahun 2010, konsumsi semen Indonesia meningkatkan sebesar 2,99% dari 2009 menjadi 172 kg per kapita. Angka tersebut masih di bawah Saudi Arabia, Cina, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Italia, Jepang, Vietnam, Amerika, Thailand, Jerman, dan angka tersebut lebih tinggi dibandingkan India dan Filipina. Gambar 1.2 menggambarkan konsumsi semen per kapita tahun 2013. Sampai saat ini, konsumsi semen Indonesia masih berada pada peringkat rendah dibandingkan negara-negara lain di dunia. Meskipun demikian, hal ini merupakan sinyal bahwa potensi peningkatan konsumsi semen nasional masih sangat besar. Gambar 1.2 memperlihatkan perbandingan konsumsi semen per kapita secara global pada tahun 2013. Pada tahun 2013, konsumsi Indonesia sebesar 229 kg per kapita. Angka tersebut masih berada di posisi yang sama, yaitu berada di bawah Cina, Singapura, Vietnam, Thailand. Meskipun demikian, tingkat konsumsi tersebut masih tetap lebih tinggi dibandingkan dengan Filipina dan India. Hal ini menunjukkan pula bahwa konsumsi semen di Indonesia masih stabil. Sering berkembangnya zaman, gencatan perubahan semakin terdengar dari segala aspek kehidupan, termasuk lingkungan sekitar kita yang telah di depan mata menuntut kesadaran manusia dalam perbaikan alam. Isu pemanasan global yang telah menjadi di pertengahan abad ke-20 hingga ke-21 ini tidak akan selesai dan bahkan menjadi ancaman bagi kehidupan makhluk hidup yang ditopangnya. Bahan baku yang semakin habis dan tidak dapat diperbarui, teknologi industri yang tidak ramah lingkungan, serta daya dukung lingkungan yang telah mencapai kapasitas maksimalnya sehingga tidak dapat menopang kehidupan yang sehat serta normal seperti di masa-masa sebelumnya. Hal ini menuntut kita, khususnya sektor industri, untuk segera melakukan perubahan dan perbaikan agar mimpi berkelanjutan atau sustainability dapat tercapai. Global warming memang sebuah ancaman bagi seluruh penghuni di penjuru dunia ini. Namun di setiap permasalahan yang ada, pasti ada sebuah penyelesaian yang tepat guna. Tergantung pada pola pikir dan kemauan sumber daya manusia yang berkecimpung agar dapat mengubah sebuah kelemahan dan ancaman sebuah kekuatan dan peluang. PT Semen Indonesia Persero sebagai perusahaan semen terbesar di Asia Tenggara tentunya tidak ada stok hanya sampai menjadi pemain regional, namun cita-cita bersama untuk menjadi world class engineering company menjadi salah satu alasan bagaimana perusahaan ini melaju untuk menjadi pemain dunia. Pak Dwi Sud Jipto, jangan sampai kita harus memperjuangkan kita sudah selesai, karena apabila kita menikmati dengan keberadaan di comfort zone, maka itulah titik dimana kita akan jatuh. Kita harus membuat kurva-kurva baru ketika kita sudah berada di puncaknya, agar kita tidak memasuki fase decline sehingga tidak cukup menjadi good, kita harus menjadi great. 1.2 Permasalahannya. Sebagai alternatif untuk mempermudah pembahasan, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pertumbuhan ekonomi serta industri konstruksi di kawasan Asia Tenggara
Yang kedua, apakah semen sebagai bahan bangunan masih tetap akan eksis hingga di masa mendatang? Yang ketiga, inovasi atau solusi yang dapat persoalan mengenai bahan baku serta daya saingnya di masa mendatang. 1.3 Lingkungan permasalahan. Untuk menghindari lingkup pembahasan yang terlalu luas dan melebar, maka penulisan karya tulis ini dibatasi dengan hanya mendasarkan sumber data sekunder dari buku, jurnal, maupun internet, serta pengamatan yang hanya sampai pada penentuan solusi untuk menjawab persoalan yang ada. Tujuan penulisan. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut. Mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi dan industri konstruksi di kawasan Asia Tenggara, mengetahui bagaimana eksistensi semen sebagai bahan baku bangunan hingga di masa mendatang, menentukan inovasi atau solusi untuk menjawab persoalan mengenai bahan baku semen serta daya saingan di masa mendatang. Manfaat penulisan. Penulisan karya tulis ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi yang pertama, perusahaan memberikan gambaran tentang persoalan yang belum sempat mendapat perhatian sehingga dapat ditemukan solusi untuk menjawab persoalan tersebut dan mampu mencapai tujuan perusahaan secara holistik. Yang kedua, investor memberikan informasi tambahan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan kerjasama yang hendak dilakukan. Yang ketiga, akademisi dapat memberikan informasi tambahan serta kajian ilmiah yang dapat menjadi bahan penelitian dan dalam ranah masalah yang sama. Yang keempat, penulis mengaplikasikan kemampuan dan ilmu dalam bidang manajemen strategi yang dikombinasikan dengan ilmu terapan. Tinjauan pusaka. 2.1 Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2012. Nilai produk domestik bruto atau PDB Indonesia atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2012 mencapai 2.618,1 triliun, naik 153,4 triliun dibandingkan tahun 2011 atau 2.464,7 triliun. Bila dilihat berdasarkan harga berlaku, PDB tahun 2012 naik sebesar 819,1 triliun, yaitu dari 7.422,8 triliun pada tahun 2011 menjadi 8.241,9 triliun pada tahun 2019. Tabel 2.1 nilai PDB menurut lapangan usaha tahun 2010 sampai 2012. Laju pertumbuhan dan sumber pertumbuhan tahun 2012. Perekonomian Indonesia pada tahun 2012 tumbuh sebesar 6,23% dibandingkan tahun 2011, di mana semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang mencapai 9,98%, diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran 8,11%, sektor konstruksi 7,50%, sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan 7,15%, sektor listrik, gas dan air bersih 6,40%, sektor industri pengolahan 5,73%, sektor jasa-jasa 5,24%, sektor pertanian 3,97% dan sektor pertambangan dan penggalian 1,49%. Pertumbuhan PDB tanpa migas pada tahun 2012 mencapai 6,81% yang berarti lebih tinggi dari pertumbuhan PDB. Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar terhadap total pertumbuhan PDB
dengan sumber pertumbuhan sebesar 1,47%. Selanjutnya diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor pengangkutan dan komunikasi yang memberikan sumber pertumbuhan masing-masing 1,4% dan 0,98%. Gambar 2.1 grafik laju dan sumber pertumbuhan PDB atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2012. 2.2 Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013. Nilai produk domestik bruto atau PDB Indonesia atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2013 mencapai 2.770,3 triliun, naik 151,4 triliun dibandingkan tahun 2021 atau seharga 2.618,9 triliun. Bila dilihat berdasarkan harga berlaku, PDB tahun 2013 naik seharga 854,6 triliun, yaitu dari 8.229,4 triliun pada tahun 2012 menjadi sebesar 9.084,0 triliun pada tahun 2013. Tabel 2.2 nilai PDM menurut lapangan usaha tahun 2011 sampai 2013. Laju pertumbuhan dan sumber pertumbuhan tahun 2013. Perekonomian Indonesia pada tahun 2013 tumbuh sebesar 5,78% dibanding tahun 2012, di mana semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang mencapai 10,19%, diikuti oleh sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan 7,56%, sektor konstruksi 6,57%, sektor perdagangan, hotel dan restoran 5,93%, sektor listrik, gas dan air bersih 5,58%, sektor industri pengolahan 5,56%, sektor jasa-jasa 5,46%, sektor pertanian 3,54%, dan sektor pertambangan dan penggalian 1,34%. Pertumbuhan PDB tanpa migas pada tahun 2013 mencapai 6,25%, yang berarti lebih tinggi dari pertumbuhan PDB. Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar terhadap total pertumbuhan PDB dengan sumber pertumbuhan sebesar 1,42%. Selanjutnya diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan pengangkutan dan komunikasi yang memberikan sumber pertumbuhan masing-masing 1,7% dan 1,3%. Gambar 2.2 grafik laju dan sumber pertumbuhan PDB atas dasar harga konstan 2000 tahun 2013. Dan inilah hasil video presentasi saya dan terima kasih.